Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen komunikasi interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu maupun itu pribadi yang terjadi di era 4.0. Manajemen komunikasi didefinisikan sebagai cara, kegiatan, ataupun usaha dalam mengelola dan mengatur proses komunikasi dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Manajemen komunikasi dibutuhkan untuk menghindari segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam suatu hubungan, karena sebagaimana kita ketahui, setiap hubungan pasti punya titik kemundurannya masing-masing. Disinilah manajemen komunikasi bekerja membantu alur rangkaian komunikasi yang sistematik dan tidak tumpang tindih dan efektif dalam menghadapi persoalan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah di mana individu dengan individu lainnya mengomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, dan apapun yang dirasakannya secara langsung atau tatap muka. Komunikasi interpersonal juga tidak sedangkal itu pembahasannya, melainkan juga melihat bagaimana proses komunikasi interpersonal tersebut berjalan, dimulai dari cara pengucapan kata-kata, mimik wajah yang digunakan, serta gerak tubuh yang ditampilkan saat berkomunikasi dengan orang lain. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu yang pertama, kepercayaan dalam komunikasi interpersonal dianggap sebagai bentuk keyakinan terhadap orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang memiliki risiko yang besar. Yang kedua, sportif. Ini adalah sikap untuk mengurangi sikap defensif atau bertahan dengan kemauan sendiri dalam komunikasi. Dan yang ketiga, sikap terbuka. Sikap terbuka memiliki pengaruh luar biasa menyangkut keefektifan dalam komunikasi interpersonal, karena dapat memberikan penilaian objektif dalam menerima pesan, tidak kaku, dan dengan lebih mudah dalam menilai sikap dan perilaku orang lain. Adapun fungsi lain dari komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, mengenal lebih dalam diri sendiri dan orang lain. Dan yang kedua, mengetahui karakter lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, sebagai sarana hiburan. Dengan berkembangnya zaman, tentu komunikasi interpersonal perlahan-lahan mulai menyesuaikan dengan keadaan yang semakin berubah. Lama-kelamaan, pengertian komunikasi interpersonal bukan hanya sekedar dua orang individu yang saling bertatap muka dalam memberikan informasi, tetapi lebih dari itu bisa melalui media ataupun channel dengan bantuan teknologi yang mumpuni, dan bahkan melalui hologram berkomunikasi bisa dilakukan seperti interaksi dengan orang lain sungguhan dengan model 3 dimensi. Kemajuan teknologi membuat pembahasan komunikasi menjadi lebih luas dan ada banyak makna yang diulang kembali untuk dipelajari, sehingga maknanya bisa sesuai atau sinkron dengan pada masa saat ini. Pemahaman yang dahulu dalam komunikasi interpersonal konvensional mulai bergeser. Dahulunya adalah untuk bertatap muka, memahami gestur, sikap, dan sifat lawan bicara secara langsung. Tetapi sekarang pembahasannya mulai memasuki ranah digitalisasi, yang mana tidak semua makna dapat dipelajari secara tegas dan pasti seperti pada komunikasi interpersonal konvensional. Dapat diambil contoh pada penggunaan stiker dan emoticon, yang mana hal tersebut belum pernah tentu menggambarkan keadaan dari lawan komunikasi kita, sehingga dapat diambil contoh pada penggunaan stiker dan emoticon, yang mana hal tersebut belum tentu menggambarkan keadaan dari lawan komunikasi kita, hingga sulit untuk menerka kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan teori unsur komunikasi milik Harold de Lasswell, komunikasi didukung dengan saluran atau channel maupun media, yaitu alat yang digunakan oleh sang komunikator atau pengirim pesan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan.
dengan cara melalui interface face to face atau tatap muka langsung maupun melalui komunikasi dengan media sebagai sarananya. Berikut akan dijelaskan beberapa perkembangan teknologi informasi komunikasi dalam ranah komunikasi interpersonal. Yang pertama, internet. Sebelum internet muncul, arus informasi bagi masyarakat umum terbatas. Sulit mendapatkan informasi dengan cepat. Mayoritas masyarakat pada masa itu hanya mempercayai berita yang telah diterbitkan di surat kabar, tanpa melihat dan meneliti kembali informasi tersebut dari berbagai sudut pandang. Internet lahir pada tahun 1972 dengan kemunculan ARPANET milik militer Amerika Serikat menggunakan jaringan protokol TOP atau IP, address yang digunakan untuk mengirim pesan. Kemudian yang kedua, fitur jejaring sosial ataupun media sosial. Sosial media awalnya muncul pada peluncuran Facebook oleh Mark Zuckerberg pada beberapa tahun silam. Hal ini yang memicu berbagai orang lain menciptakan berbagai aplikasi serupa untuk memudahkan manusia berkomunikasi meski dengan jarak yang jauh. Kemudian dimunculkan beberapa fitur-fitur dalam aplikasi yang memberikan aktivitas komunikasi dalam dunia maya yang memudahkan semua orang bertukar pikiran, pendapat, dan juga bersosialisasi dengan teman baru yang berasal dari luar maupun dalam negeri dengan adanya kolom komentar dan tombol like yang beragam bentuk. Munculnya media sosial memberikan kemudahan instan bagi orang yang suka berkomunikasi secara personal melalui internet. Tetapi di sisi lain juga perlu dipertimbangkan dengan adanya media sosial, muncul juga hoax ataupun berita yang palsu, ujaran kebencian, ataupun konten eksplisit yang disebarkan secara luas dan masif. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang kita dapatkan dari sosial media ini. Sehingga kemudahan yang kita dapatkan juga memberikan kerugian bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, surat dan email. Surat merupakan perantara dalam komunikasi interpersonal, di mana dengan menggunakan surat, komunikator ataupun pengirim pesan leluasa untuk mengirim pesan dan mengungkapkan isi hati serta perasaan yang ada dalam hatinya kepada si komunikan. Surat dulunya dikirimkan melalui perantara, misalnya kurir ataupun tukang pos. Apabila surat dikirimkan oleh komunikator ke komunikan, biaya pengirimannya adalah seharga perangko. Perangko adalah nominal biaya yang dikeluarkan dalam berkirim surat, maka surat tersebut akan sampai ke komunikan berhari-hari, bahkan seminggu kemudian. Jalan dengan berkembangnya teknologi informasi, maka surat yang dulunya menggunakan perantara yang memakan waktu lama diganti perannya oleh email ataupun elektronik mail ataupun surat elektronik. Email adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer dengan koneksi internet. Waktu lama yang dibutuhkan dahulu saat berkirim surat melalui perantaraan kurir ataupun tukang pos tergantikan karena manusia ingin akses kecepatan yang mampu menghemat tenaga dan waktu, sehingga surat yang dikirim bisa dibalas seketika. Kemudian yang keempat, telepon dan handphone. Telepon adalah salah satu sarana komunikasi interpersonal yang berguna untuk menyampaikan audio ataupun pesan suara. Contohnya video yang saya berikan saat ini. Telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dan jaringan telepon. Dikarenakan kegunaan telepon yang sungguh bermanfaat, maka seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sarana informasinya telepon yang dahulunya susah dibawa kemana-mana, memiliki kabel, kini telah tergantikan oleh handphone. Telepon yang tidak menggunakan kabel ataupun antena sama sekali. Handphone hanya cukup di-charge baterianya dan dapat dibawa kemana-mana tanpa perlu bersusah payah. Handphone memudahkan kita dalam aktivitas dikarenakan mudah dibawa kemana saja. Perkembangan handphone juga sangat pesat.
Dahulu handphone memiliki banyak bentuk yang sangat besar, berat, dan memiliki antena. Namun sekarang hadir smartphone yang memiliki bentuk lebih tipis, ringan, serta digunakan mode touchscreen yang memiliki banyak fitur yang membantu seseorang berkirim pesan ataupun berkomunikasi jarak jauh. Kemudian yang kelima, manajemen komunikasi interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat maupun pribadi yang terjadi di era 4.0. Secara bahasa, manajemen adalah ilmu yang diperuntukkan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan. Sedangkan komunikasi berarti sebagai proses interaksi antara individu atau kelompok untuk saling berbagi informasi, baik menyampaikan ataupun mendapatkan informasi. Maka pengertian manajemen komunikasi adalah kombinasi perpaduan konsep komunikasi dengan teori manajemen untuk diaplikasikan dalam setting komunikasi. Jadi pengertian manajemen komunikasi yang lain adalah proses timbal balik untuk memberi, membujuk, dan memberikan perintah dari suatu informasi kepada orang lain, serta merupakan tuntutan untuk menjembatani teoritisi komunikasi dan praktisi komunikasi. Dan adapun beberapa pengertian manajemen komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Michael Kaye. Manajemen komunikasi adalah bagaimana cara kita mengatur proses komunikasinya dengan orang lain dalam ruang lingkup komunikasi. Kemudian yang kedua, menurut Parag Diwan, manajemen komunikasi merupakan proses yang menggunakan berbagai macam sumber daya komunikasi dengan cara terpadu melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan berbagai unsur terkait dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menurut Lieber dan Barker. Menurut kedua tokoh ini, manajemen komunikasi adalah proses sistematis yang terjadi antara anggota kelompok ataupun masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi dan saling memahami satu sama lainnya. Menurut pendapat beberapa ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen komunikasi secara umum adalah sarana saling interaksi dengan baik sehingga dapat memahami dan mengerti cara berkomunikasi dengan pihak lain. Manajemen komunikasi juga menjadi sarana informasi yang membentuk cara berinteraksi dengan orang lain. Saat ini di era 4.0 yang dikuasai oleh teknologi digitalisasi dan industri yang berkembang cepat dengan beragam akses informasi dan komunikasi yang mudah dijangkau, maka perlu pembelajaran bagi setiap individu untuk melek media. Karena edukasi media ini sangat dibutuhkan oleh setiap pengguna media supaya mengerti batasan-batasan dalam menggunakan media, jangan sampai merugikan orang lain. Penggunaan media yang baik juga akan berpengaruh terhadap hubungan interpersonal di era 4.0 ini, karena mayoritas masyarakat cenderung menggunakan media dalam hubungan interpersonal dibanding secara langsung karena keterbatasan jarak dan waktu. Penggunaan media dalam berkomunikasi saat ini sudah masuk ke segala lini kehidupan, mulai dari pendidikan, di mana sudah menggunakan e-learning yang di dalamnya terdapat kumpulan materi dan soal, dan juga dilengkapi fitur panggilan video antar pengajar dan anak didiknya untuk berinteraksi langsung atas pemberian pembelajaran. Pindah dalam dunia kerja, saat ini pengiriman CV hanya melalui email dan interview bisa dilakukan dengan bantuan panggilan video juga. Dan banyak lagi sebenarnya aspek kehidupan yang telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi di era komunikasi di era 4.0 sekarang ini. Salah satu manajemen komunikasi interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat maupun pribadi di era 4.0 saat ini adalah dengan adanya teknologi saat ini, kita mampu memanfaatkan dengan baik untuk saling berhubungan satu sama lain. Dengan mengatur dan
memanage hubungan dengan sebaik-baiknya menggunakan teknologi sehingga dapat mengurangi konflik yang memungkinkan dapat terjadi dalam suatu hubungan. Menggunakan media untuk berkomunikasi interpersonal dengan pintar mampu memberikan dampak yang besar, yang sangat positif terutama bagi bertambahnya orang yang dikenal. Apabila semakin banyak kenalan dan relasi yang dipunyai, maka hal ini akan sangat berguna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan realita pada saat ini dunia maya dijadikan realitas semu, lebih dipilih oleh kebanyakan orang daripada dunia nyata yang sebenarnya adalah realita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.